Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang penjadwalan CPU. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Raffi Bagus Musyafa. Nama saya Fakri Adam. Nama saya Aldi Almafud. Dan saya sendiri, Rifki Pujianto. Dan selanjutnya kita langsung ke penjelasannya. Nama saya Raffi Bagus Musyafa. Saya akan menjelaskan tentang first come, first serve. Yang pertama, kita ke pengertiannya terlebih dahulu. Algoritma first come, first serve merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO queue atau antrian dengan prinsip first in, first out. Sesuai dengan waktu kedatangannya, proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi. Proses di antrian belakang harus menunggu sampai semua proses di depannya selesai. Kelemahan dari algoritma ini yang pertama, waiting time rata-ratanya cukup lama. Itu terjadi karena proses selanjutnya harus menunggu proses yang awalnya selesai terlebih dahulu. Yang kedua, terjadinya konflik efek, yaitu proses menunggu lama untuk menunggu satu proses besar yang sedang dieksekusi oleh CPU. Algoritma ini juga menerapkan konsep non-preemptive, yaitu setiap proses yang sedang dieksekusi oleh CPU tidak dapat diinterrupt oleh proses lain. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Ada 3 buah proses yang datang secara bersamaan, yaitu pada 0 ms. P1 memiliki burst time 24 ms. Burst time itu lama prosesnya, waktu prosesnya. P2 itu memiliki burst time 3 ms dan P3 memiliki burst time 3 ms. Hitunglah waiting time rata-rata dan turnaround time, yaitu burst time ditambah waiting time. Jadi waktu lamanya proses ditambah waktu menunggunya. Dari ketiga proses tersebut dengan menggunakan algoritma first FCFS, first come first serve. Waiting time untuk P1 adalah 0 ms. Ini karena P1 adalah proses yang pertama, jadi tidak perlu menunggu lagi. Jadi tidak perlu menunggu. Sedangkan P2 sebesar 24 ms. Jadi P2 itu baru akan diproses setelah P1 selesai. Dan P3 sebesar 27 ms. Jadi dia menunggu P1 dan P2 selesai dulu, baru dapat diproses. Nah, jika dijadikan tabel, maka akan seperti ini. Ini prosesnya adalah P1, P2, P3. Arrival time, waktu kedatangannya sama-sama di 0. Sedangkan burst time-nya, waktu prosesnya, yang P1 24, P2 3, dan P3 3. Nah, ini Gantt chart-nya, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi ini P1 dari mulai 0 sampai 24 karena burst time-nya 24. Sedangkan P2 karena FCFS ini harus menunggu sampai selesai terlebih dahulu, jadi F2 itu baru dapat diproses setelah P1-nya, P2 maksudnya baru dapat diproses setelah P1-nya selesai. Jadi baru diproses di 24 ms. Sampai 3 detik, jadi sampai di 27 ms. Nah, sedangkan di P3-nya harus menunggu dari P1 dan P2 selesai terlebih dahulu, maka baru dapat diproses di 27 sampai 30. Nah, jadi waiting time rata-ratanya itu sebesar P1-nya 0 karena dia yang pertama, P2-nya 24 karena dia menunggu P1 selesai, dan P3-nya 27 karena menunggu P1 dan P2-nya selesai. Semuanya ditambah lalu dibagi 3, maka hasilnya 17 ms. Nah, ini yang menjadi kelemahan dari FCFS ini. Kalau burst time-nya makin banyak, otomatis waiting time-nya juga makin lama. Ini yang menjadi kelemahannya. Nah, sekarang turnaround time-nya untuk P1 sebesar 24 ms, sedangkan P2 27 ms dihitung dari awal kedatangan P2 hingga selesai dieksekusi. Jadi untuk P1 kan 24 ms, jadi ngikutin aja arrival time-nya, karena dia pertama arrival time-nya 0, berarti sama aja kayak 0 ditambah 24 ms. Sedangkan untuk
P2. Kenapa 27? Karena dia arrival time-nya 24 karena menunggu P1-nya selesai dulu. Jadi otomatis arrival time-nya 24. Lalu ditambah burst time-nya dia 3. Jadi turnaround time-nya 3 ms. Untuk P3 sebesar 30 ms. Dihitung dari arrival time-nya menunggu dari P1 dan P2 selesai. P1 24, P2-nya 3, ditambah jadi 27, ditambah burst time-nya P3 jadi 30 ms. Nah, maka jadi turnaround time rata-rata untuk ketiga proses tersebut adalah 24 ditambah 27 ditambah 30 dibagi 3. Hasilnya 27 ms. Ya, kira-kira segitu saja pembahasan FCFS dari saya. Sekian, terima kasih. Lanjut ke materi berikutnya. Di sini saya Fabri Adam akan menjelaskan tentang short job burst. Short job burst itu pada algoritma ini setiap proses yang ada di ready queue atau antrian nantinya akan dieksekusi berdasarkan burst time yang paling kecil. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses dan karena waiting time rata-ratanya juga menjadi pendek sehingga yang menghasilkan algoritma ini bisa menjadi algoritma yang optimal. Yang pertama itu ada short job burst yang non-primitive. Di sini penjelasan singkatnya, jika proses yang datang memiliki arrival time yang sama, kemudian proses yang burst time yang paling kecil dan pendek akan dilayani terlebih dahulu. Di sini contohnya kita gambarkan di chart dan ruang rata-rata seperti berikut. Di sini ada 4 proses dengan arrival time sebagai berikut dan burst time sebagai berikut. Kita lanjut saja. Oke, di sini chartnya saya sudah buatkan. Kemudian yang pertama adalah di sini P1 langsung masuk karena arrival time 0. Kemudian P2 juga masuk di waktu kedua dan P3 masuk ke waktu keempat, P4 masuk ke waktu kelima. Kemudian ketika waktu ketujuh P1 selesai, masuk P3. Kenapa masuk P3? Karena P3 memiliki burst time yang paling kecil di antara ketiga proses tersebut. Ini P3 memiliki burst time 1. Kemudian ketika di waktu ke-8 P3 selesai, dia masuk P2. Karena di sini P2 dan P4 memiliki burst time yang sama, tapi P2 masuk lebih dahulu, maka P2 tersebut yang akan diproses terlebih dahulu. Kemudian di P12 di waktu ke-12 P2 selesai dan P4 masuk. Jadi di sini waktu tunggunya untuk P1 karena dia langsung masuk di sini 0. Kemudian untuk P2 dia waktu tunggunya 6. P2 itu masuk di waktu kedua dan dia diproses di waktu kedepan. Jadi 8 dikurang 2 sama dengan 6. Kemudian untuk P3 dia masuk di waktu keempat dan diproses di waktu ke-7. Jadi 7 dikurang 4 sama 3. Kemudian untuk P4 ini dia masuk di waktu kelima dan diproses di waktu ke-12. Jadi di 7. Kemudian jumlahnya dari keseluruhan ini adalah 16. Rata-rata buat APBD dengan 16 dibagi 4 dengan 4 satuan waktu. Jadi di 4 didapatkan karena prosesnya ada 4. Demikian untuk contoh dari short job burst non-primitive. Kita lanjut untuk short job burst primitive. Di sini untuk yang primitive itu jika proses sedang dikerjakan, kemudian ada proses lain yang datang di mana burst time yang lebih kecil dari sisa waktu proses yang sedang dikerjakan, maka proses lain akan dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian sisa proses tadi dikembalikan ke antrean atau ready queue. Ini kita pakai contoh yang tadi, tapi kita akan memakai metode short job burst yang primitive. Contohnya itu kita masukkan. Kemudian sini garis udah buat sama waktu 16 detik juga.
jadi didahulukan yang berstemnya lebih kecil. Kemudian di P3 dia masuk di P3 karena berstemnya 1, jadi dia proses terlebih dahulu ini. Kemudian P2 dan P1 juga tidak sesuai kalau diperhatikan karena P2 ini berstemnya 2 lebih besar dari P3. Kemudian di waktu kelima P3 selesai, kemudian dia masuk P4 di waktu kelima. Jadi karena P2 lebih kecil dari P semua ini, jadi diproses terlebih dahulu. Kemudian di waktu ke-7 P4 masuk dan P2 selesai. Di sini P4 terlebih dahulu karena P4 memiliki berstem 4, sedangkan P1 masih memiliki berstem 5. Kemudian di waktu ke-11 P4 selesai dan P1 masuk untuk diproses. Di sini waktu untuk P1 itu 0 karena dia dihasilkan, tapi dia diproses di waktu ke-11. Kemudian dikurang 2 di sini karena dia diperhatikan 0 1 2, jadi maka waktu tunggu P1 itu 9. Kemudian untuk P2 di sini memiliki waktu 1 karena kalau dilihat P2 itu kan dia keluar masuk. Nah, di sini yang pertama adalah dia masuk di waktu kedua dan berhenti masuk di waktu keempat. Di 4 dikurang 2. Ini P2 dikurang 4 sama dengan minus 2. Kemudian dia diproses lagi di waktu kelima dan dia juga tetap masuk di waktu kedua. Di 5 dikurang 2, 3. Kemudian min 2 ditambah 3 setengah 1. Di sini P3 dia masuk dan langsung diproses. Kemudian untuk P4 dia masuk di waktu kelima dan diproses di waktu ke-7. Jadi 7 dikurang 5 setengah 2. Sini total waktu tunggunya 20 menit. Jadi rata-ratanya tinggal dipercepat saja dengan 3 satuan waktu. Jadi lebih terlihat di sini kalau first step ini bisa dianalogikan dia lebih baik dari yang non print type. Seperti itu. Nama saya Aldi Almafud, saya akan menjelaskan tentang priority scheduling. Priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap pemrosesan memiliki prioritas masing-masing. Prioritas tersebut dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik, antara lain time limit, memory requirement, access file, perbandingan antara I/O burst dengan CPU burst, tingkat kepentingan proses. Proses scheduling juga dijalankan secara preemptif maupun non-preemptif. Proses scheduling preemptif, yaitu jika ada suatu proses yang baru datang dan memiliki prioritas yang lebih tinggi dari prioritas yang sedang dijalankan, maka proses yang akan berjalan tersebut akan dihentikan, lalu CPU akan dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Contoh, priority scheduling primitif. Bisa kita lihat di sini kita memiliki data proses 1 atau kita singkat P1 memiliki priority 3, berstem 10 dan arrival time atau AT 0, yang dimana P1 ini jelas akan dimulai dari 0 dan P2 memiliki priority 1, berstem 3 dan arrival time 3, yang dimana akan dimulai pada titik 3, dan P3 memiliki priority 2, berstem 4 dan 5, yang dimana akan dimulai pada titik 5 dan mempunyai berstem 4. Nah, di sini kita ada pengukuran di mana P1 yang itu 0,
memiliki priority 3 dan memiliki burst time 10, kita akan memulainya P1 dari 0 nyampe ke 10. Nah, seharusnya nyampe 10, tapi karena P2 priority-nya lebih tinggi, lebih kecil, maka priority dapat masuk dan CPU akan mengalihkan prosesnya dari P1 menjadi P2, yang dimana P2 memulai dari 3 dengan burst time 3 yang berakhir pada angka 6, dan P3 yang memiliki priority juga lebih kecil dibandingkan P1, maka P3 akan masuk setelah P2 selesai, karena P3 ini memiliki priority yang lebih kecil, yang dimana burst time-nya juga startnya harusnya mulai dari 5, karena P2 priority-nya lebih kecil dan burst time-nya 3 sehingga berakhir di angka 6, maka after time-nya P3 akan mulai di 6 dengan burst time 4 yang berakhir di 10. Dan setelah kedua ini selesai, yang priority-nya lebih kecil selesai, barulah dilanjut dengan priority yang agak besar, yaitu P1, hingga menghasilkan skor ke 17 atau waktu 17. Nah, di sini ada CT completed time atau waktu ketika selesai diisi, dan ada turnaround time atau waktu yang dibutuhkan dari awal sampai dengan selesai. Di sini ada P1 17. Ini dari awal sampai akhir. Ini merupakan bagian dari P1, yang dimana dari awal sampai akhir mendapatkan skor 17. Dan P2 mendapatkan 6 di detik akhirnya. Dan P3 mendapatkan 10. Oke. Untuk menentukan turnaround time atau total waktu yang dibutuhkan dari awal sampai selesai, yaitu check-on time, ada rumusnya. Check-on time dikurang AT arrival the time, yang dimana P1 dikurang upload time atau AT 0 sama dengan 17. P2 memiliki 6 dikurangi overtime-nya 3 sama dengan menghasilkan jadi 3, dan P10 mempunyai CT-nya, dan P3 mempunyai set competition time yaitu 10, dan average time-nya 5. Jadi 10 kurang 5 sama dengan 5. Nah, untuk mencari rata-ratanya, kita hanya perlu menjumlahnya semua lalu membaginya dengan 3 bagian. Jadi 17 ditambah 3 ditambah 5. 17 tambah 3 tambah 5 sama dengan 25 dibagi 3, hasilnya 8,33. Nah, waiting time, yaitu hasil tunggu, rumusnya itu adalah TAT dikurang BT, burst time, yang dimana TAT yang sudah kita ketahui itu ada 17, 3, dan 5. Dan di P1 17 akan dikurangi burst time-nya yaitu 10, dan P2 di TAT-nya kita mendapatkan 3, nilai 3, dan kita dikurangi sama burst time-nya yaitu dari data yaitu adalah 3, maka hasilnya akan 0. P3 sama di TAT kita mendapatkan nilai 5, kita kurangi di bagian burst time, kita mendapatkan angka 4, sama hasilnya sama dengan 1, yang dimana rata-ratanya itu adalah 7
tambah 1 sama dengan 8. Dibagi 3, hasilnya 2,67. Oke. Lanjut ke priority scheduling non-primitive. Priority scheduling non-primitive merupakan pemrosesan yang dimana pemrosesannya yang baru saja datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan. Nah, kebalikannya dari si priority primitive yang dimana primitive dapat bergabung ketika prioritinya lebih kecil dibandingkan priority yang lain, sehingga CPU dapat melakukan prioritas yang terlebih dahulu, akan menghentikan prioritas yang berlangsung dan menggantikan priority yang lebih kecil lebih dahulu gitu. Sedangkan ini kebalikannya, yang merupakan pemrosesan yang dimana pemrosesannya yang baru saja datang tidak dapat mengganggu prosesan yang sedang berjalan, kan tapi diletakkan di dalam queue. Nah, di sini ada contoh priority scheduling non-primitive. Nah, P1-nya kita melihat ada priority 3, burst time 10, dan aviral time 0. Dan P2, priority 1, burst time 3, aviral 0. Dan P3, aviral time 5, burst time 4, dan priority 2. Nah, untuk pemulaiannya, P1 kita lihat sama-sama mulai dari awal atau dari 0. Jadi kita harus melihatnya dari prioritinya dulu. Jika prioritinya lebih kecil P2, maka P2 yang akan mulai lebih dulu. Dan sementara P1 akan mulai setelah P2. Nah, di sini ada P3 yang prioritinya lebih kecil dan startnya harusnya di 5. Startnya harusnya di 5. Tapi karena ini adalah non-primitive, di mana priority ini tidak dapat bergabung ketika sedang melakukan pemrosesan yang sedang berjalan sampai selesai, jadi hanya bisa dimasukkan ke dalam queue aja. Dan untuk selanjutnya ada CT competition time, di mana kita mendapatkan P1 13, terus P2 3, P3 17, sebanyak 17. Untuk kompeten atau untuk mencari nilai TAT, truth around the time, pada priority scheduling non-primitive, CT competition time, itu rumusnya competition time dikurang aviral time, yang dimana P1-nya hasilnya adalah 13, di aviral time-nya hasilnya adalah 0 dan menghasilkan angka 13. Dan P2-nya pada bagian competition time itu hasilnya 3, dan di aviral time itu hasilnya 0, dikurang hasilnya tetap 3, dan P3 itu hasilnya 17. Di aviral time-nya ada skor hasilnya 5, jadi 17 dikurang 5 sama dengan 12. Untuk rata-rata seperti biasa dijumlahkan lalu dibagi, hasilnya itu ada 9,33. Dan untuk turnaround time dan untuk waiting time, TAT turnaround time dikurang burst time. Untuk rumusnya P1 sama dengan menghasilkan di TAT itu 13, P2 hasilnya itu
3 di TAT dan P3 hasilnya 12, maka kita tinggal mengurangkan saja dengan burst time yang dimana 13 dikurang burst time yang dapat di P1 itu adalah 10, di data burst time P1 adalah 10, hasilnya 3, dan P2 di data burst time adalah 3, jadi 0. P3 hasilnya itu adalah 8, karena di burst time yang 4, jadi 12 kurang 8. Nah, hasilnya 3 ditambah 0 ditambah 8 sama dengan 11 dibagi 3, sama dengan 3,67. Di sini saya akan menjelaskan round robin. Round robin itu algoritma yang menggilir proses yang ada antrian. Jadi prosesnya ini sistemnya antrian. Jadi proses yang akan mendapatkan jatah sebesar kuantum. Jadi prosesnya itu sesuai time kuantumnya. Jika time kuantumnya habis atau proses sudah selesai, maka CPU-nya akan dialokasikan atau dipindahkan ke proses berikutnya. Algoritma ini sepenuhnya bergantung pada time kuantumnya. Jadi jika terlalu besar algoritma ini time kuantumnya, maka algoritma ini sama saja dengan algoritma first served, first served, first come atau FCFS. Jika terlalu kecil akan memakan banyak peralihan proses sehingga banyak terbuang. Ya, permasalahan pada round robin ini yaitu menentukan besar time kuantumnya. Jika time kuantumnya terlalu kecil, maka prosesnya akan terlalu banyak, akan membuat CPU terlalu banyak switch. Dan jika terlalu besar juga, algoritma ini akan seperti bukan round robin, ya, seperti FCFS, first come first served. Nah, di sini ada contoh round robin. Contoh soalnya. Di sini ada proses P1, kemudian P2, kemudian P3. Nah, di sini arrival time dan burst time untuk P1 yaitu 0 dan 6. Sedangkan arrival time dan burst time untuk P2 yaitu 1 dan 7. Dan untuk proses P3 itu arrival time dan burst time-nya 3 dan 1. Yang ditanyakan itu Gantt chart-nya, kemudian rata-rata waiting time-nya berapa, dan rata-rata turn around time-nya atau TAT. Nah, di sini time quantum-nya itu 2. Nah, di sini pertama-tama proses P1 ini akan diproses duluan. Nah, kemudian setelah dengan time quantum berarti ini burst time-nya berkurang menjadi 4. Kemudian P2 masuk. Kemudian P2 masuk dan juga P3. Sebenarnya P2 dulu baru P3. Jadi P2 dulu masuk untuk pemrosesan, kemudian burst time-nya berkurang menjadi 5, dan kemudian P3 kembali masuk untuk proses berikutnya. Setelah P3 masuk, kemudian kembali ke P1 karena sistem antriannya P1, P2, P3, kemudian P1 karena P1 ini belum habis. Kita habiskan terlebih dahulu dengan sesuai dengan time quantumnya. Berarti P1 habis jadi 2. Kemudian P2 masuk ke proses. Setelah itu P2 habis. Karena habis dikurangi bersamanya menjadi 3. Kemudian kembali lagi P1 masuk. Karena P3 sudah habis, jadi kembali lagi P1. Nah, setelah P1 diproses atau setelah habis, kemudian kembali ke P2. Karena P2 tidak ada proses lagi, maka dihabiskan saja burst time-nya. Jadi habis gitu aja.
Nah, kemudian untuk perhitungan waiting time-nya itu seperti ini. Nah, waiting time itu jeda waktu untuk menghabiskan burst time ini. Jadi karena dimulai dari 0, maka 0, waiting time-nya 0. Kemudian di sini, nah untuk menuju ke sini terdapat jeda di sini. P2 dan P3. P2 itu berarti 2 sesuai time quantum dan P3 1. Karena ininya burst time-nya 1. Kemudian, nah setelah ini ada jeda lagi di sini, yaitu P2. Nah, berarti total jeda P1 itu yaitu 2 tambah 1 tambah 2, itu 5. Atau ini disatukan saja, atau 3 tambah 2. Jadi, ya habis. Jadi, 5. Kemudian untuk P2, nah P2 ini sebenarnya jedanya itu 2 detik dari P1. Karena arrival time-nya atau arrival waktu tibanya itu 1 detik, maka dikurangi 1 detik. Jadi 2 kurangi 1. Nah, di sini ada jeda lagi, 1 ditambah 2 tambah, nah karena di sini ada jeda lagi P1 yaitu 2. Jadi 2 kurangi 1, ini arrival time-nya, tambah 2 tambah 2, ini aja anggap 3, dan ini 2, jadi 5. Jadi 6. Hasilnya 6 waiting time-nya untuk P2. Kemudian untuk P3 ini, karena hanya ini saja, P1 dan P2, arrival time-nya, waiting time, waktu jedanya. Nah, kemudian P1 tambah P2 yaitu 2 tambah 2, 4. Kemudian dikurangi arrival time-nya, karena dia waktu tibanya itu 3 detik setelah proses dimulai. Jadi 1. Waiting time-nya itu 1. Kemudian untuk menghitung rata-rata waiting time-nya itu jumlahkan semua waiting time dari P1 sampai P3. Itu 5 tambah 6 tambah 1. Yaitu 12 dibagi 3 sesuai ini berapa proses yang dijalankan. Yaitu hasilnya itu 4. Kemudian untuk rata-rata turnaround time-nya itu merupakan hasil akhir atau proses akhir di chart mana, di angka mana. Nah, di sini kan P1 itu berakhir di 11. Kemudian karena dia arrival time-nya 0, berarti 11 kurang 0 yaitu 11. Nah, kemudian P2, karena P2 ini berakhir di 14, angka 14, kemudian dikurangi arrival time-nya yaitu 1. Nah, berarti 13. Nah, kemudian untuk P3 ini berakhir di 5. Karena arrival time-nya 3, berarti 5 kurang 3 yaitu 2. Nah, untuk menghitung rata-rata turnaround time-nya yaitu TAT, itu 11 tambah 13 tambah 2. Itu 26 per 3, sesuai dengan proses yang ada. Proses yang diprosesnya. Jadi hasilnya 8,6. Seperti itu. Terus round robin non preemptive. Jadi round robin non preemptive itu seperti FCFS. Kenapa? Karena tidak ada jeda ya. Tidak ada time quantum yang membatasi untuk proses dari CPU. Bukan dari CPU, dari proses yang akan kita jalankan. Tidak ada time quantum. Jadi karena tidak ada time quantum, maka kembali lagi ke proses atau algoritma FCFS untuk round robin non preemptive. Sesuai ini, karena non preemptive itu menjalankan apa yang telah diproses hingga selesai. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.